Bismillahirrahmanirrahim. Yes, balik lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sorry. Balik lagi di konten sederhana gua. Ya, maaf baru upload beberapa minggu ini karena gue lagi ada kesibukan ngedit podcast dan lain sebagainya, desain juga. Dan kita balik lagi, dan di sini gue mau bahas ada salah satu konten TikTok yang mungkin bagi orang yang ingin menikah atau seorang lelaki yang baru ingin menikah, selamat dan barakallah wajama'na bainahuma fil khair. Oke. Ini mau gue bahas itu pada saat si lelaki sudah memasuki ijab kabul. Saya terima si Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai dan alhamdulillah menjadi sah. Ada satu hal, kata-kata yang mungkin tidak tersirat di dalam dalam ijab kabul tersebut. Dan di postingan TikTok ini gue simpen alhamdulillah dan gue bacain ya buat teman-teman. Mungkin nanti di layar kiri atau kanan kalian gue sampaikan, nanti gue kasih fotonya, screenshotannya dari TikTok ya. Ini gue bacain aja di sini. Tahukah Anda makna ijab kabul bagi seorang laki-laki ya, buat para calon lelaki, calon ayah, calon suami, calon ya bapak juga nanti yang kemudian memperistri seorang anak perempuan. Gue bacain, saat laki-laki mengucap ijab kabul, maknanya adalah maka aku tanggung dosanya si dia dari kedua orang tuanya. Anjing merinding gua, sumpah. Dan tidak menutup aurat hingga ia meninggalkan sholat. Semua yang berhubungan dengan dia aku tanggung. Lanjutannya. Dan bukan lagi kedua orang tuanya yang menanggung. Serta aku tanggung jawab semua dosa calon anak-anakku. Jika aku gagal, maka aku suami fasik, ingkar, dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku. Ya mungkin ini sebuah tanggung jawab yang besar bagi seorang laki-laki ya, terlepas dari semua hal yang berkaitan dengan laki-laki. Dan mungkin kita tahulah banyak kejadian pada saat Piala Dunia ini juga ya tentang itulah. Gue nggak mau ngebahas tentang itu, tapi gue lebih ke inti di sini adalah nggak gampang menjadi seorang suami, menjadi seorang laki-laki di rumah tangga, karena digarisbawahi bahwa kalimat aku tanggung dosa-dosanya si dia, maksudnya si anak perempuan yang nanti dinikahkan nanti, dari kedua orang tuanya, dari tidak menutup aurat hingga ia meninggalkan sholat. Itu gila. Gue berpikir bahwa ya lu cuma kalau misalkan sekedar akan nikah, hafal dan selesai, dan mungkin pada ya di kenyataan nyatanya di sehari-hari kita bahwa akan ijab kabul seperti itu, sah. Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat atau apanya dibayar tunai, sah. Padahal setelah dibayar tunai itu harusnya dicantumkan. Ini menurut gue pribadi ya. Kalau ini dicantumkan, maka mungkin khayal ramai yang akan datang, yang hadir di situ, yang mungkin seminggu lagi akan menjadi seorang suami yang akan mau menikah. Mungkin kalau misalkan kita tambahkan kata-kata ini, itu gue sampai berpikir, ya Allah, begitu berat ya menjalani seorang pernikahan, menjalani sebuah pernikahannya karena itu. Dan ya alhamdulillah mungkin karena gue juga masih single, gue udah taken sebenarnya ya, dan gue bukan bukan muslim yang terlalu taat lah gitu. Dan ini menjadi suatu pemikiran banget buat gue, karena pernikahan itu bukan main-main. Kalau misalkan pada saat dibayar tunai ini kalimat ini dilanjutkan, ya mungkin ijab kabulnya mungkin akan lebih berat dan akan berkeringat dingin dan mungkin akan menangis. Yang tahu arti inti sari dari sebuah ijab kabul itu seperti itu sebenarnya. Dan mungkin nggak tahu ya konten yang YouTube lain membahas nggak tentang kata-kata ini gitu loh. Gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan memang belum ada yang membahas tentang ini, silakan di-share ke teman-teman yang mau menikah atau mungkin yang masih melalang buana, masih sendiri, coba diingetin kata-kata ini, di-share coba.
share YouTube-nya juga. Gue berpikir wah ya balik lagi tadi mungkin nggak bisa sembarangan gitu ya, butuh kesiapan mental, fisik, segala macam. Dari ini nih kata-kata ini yang bikin gue berpikir matang-matang buat menikah. Padahal ya tahu sendiri lah, kita juga dosanya banyak gitu loh. Gue sendiri juga dosanya banyak, ditambah kalau misalkan gue menikahkan seorang perempuan, dosanya dari dia, yang kita dengar dari dia tidak menutup aurat sampai tidak meninggalkan sholat, pada saat berarti hitungannya dalam Islam adalah akil balik. Berarti dari akil balik kita tanggung tuh dosanya, dan dilimpahkan dosanya dari bapaknya ke kita pada saat ijab kabul itu berlangsung. Lu bayangin gak nih, dosa lu udah banyak, apalagi dengan akhir zaman ini, ditambah dengan lu menikah dengan seseorang. Ini sebenarnya bukan nakut-nakutin, tapi lebih kepada kita berpikir secara psikologinya. Mungkin teman-teman psikologi bisa komen juga. Itu berat aja, berat. Makanya pernikahan itu memang jaminannya surga, ya memang. Astagfirullah. Ya gue sambil berpikir ya apa gue bisa gitu menjalaninya gitu. Ya kita sebagai manusia biasa sebenarnya. Dan balik lagi, ini konten sederhana, gue nggak pakai skrip, gue cuma pakai opening, inti, sama closing, udah gitu doang. Gimana ya? Ya membuat kita berpikir lah matang-matang. Dan mungkin pada saat gue tadi bilang, kalau misalkan ditambahkan nih di ijab kabul itu dan bla 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 yang tadi gue tambahin itu, mungkin bisa dilihat lagi ya di samping kiri. Ya apa ya? Menjadi pemikiran yang sangat matang sih, bener. Itulah konten hari ini ya. Mungkin teman-teman bisa di-share. Gue nggak bisa berkata-kata apa lagi. Gue tanpa skrip juga ini. Jadi unek-unek aja, dan maaf kalau misalkan menunggu kontennya agak lama ya, karena gue masih ada kerjaan ngedit podcast dan desain juga gue. Oh ya, dan mungkin teman-teman apa ya yang ingin membuat konten sederhana kayak gini gitu ya, buat warga digital, mungkin subscriber gue kasih nama warga digital aja ya. Entah itu LinkedIn, TikTok, YouTube, yang mau bikin, itu DM gue aja ya. DM gue di IG, di YouTube, di channel YouTube gue, atau di komen aja, nanti gue pin insyaallah. Atau di IG, bisa DM, di TikTok gue juga bikin, bisa DM aja kalau misalnya mau bikin konten kayak gini. Dan saat ini gue mungkin lebih ke kolaborasi aja sih, kolaborasi aja. Jadi gue nggak sangkut harus ini bagus, nggak, gue kolaborasi, kalau misalkan memang bagus ya insyaallah kita mungkin ada bisa berkelanjutan. Ya karena semuanya dari Allah, kita hanya manusia yang menjalankan, ya enggak? Ya mungkin itu aja sih konten hari ini. Mohon maaf kalau misalkan omongan gue terlalu panjang dan agak muter, karena memang gue tanpa skrip ya. Sekali lagi, mungkin bagi teman-teman ya, kalau misalkan ini ijab kabul ditambahin kata-kata itu, khayal ramai mungkin mikir gitu ya. Wallahu a'lam bishawab lah. Itu aja mungkin, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.